Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang sistem konversi energi angin. Yang mana di sini seperti yang telah kita pelajari kemarin tentang TRS, kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana kita bisa mendapatkan daya yang dibangkitkan oleh turbin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem konversi angin merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengubah energi potensial angin menjadi energi mekanik poros oleh rotor untuk kemudian diubah lagi oleh alternator menjadi energi listrik. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa prinsip utamanya adalah mengubah energi listrik yang dimiliki angin menjadi energi kinetik poros. Jadi di sini energi listrik itu didapat dari energi yang dimiliki oleh angin potensial dirubah ke energi kinetik poros. Besarnya energi yang didapat ditransferkan ke rotor tergantung pada massa jenis udara, luas area, dan kecepatan angin. Hal ini selanjutnya akan dibahas melalui persamaan-persamaan berikut ini. Ya, kita tahu bahwa seperti kita ketahui bahwa energi kinetik adalah energi yang dibangkitkan oleh kecepatan. Maka di sini kita bisa tahu bahwa E sama dengan setengah mp kuadrat, di mana m adalah massa udara yang bergerak dan p adalah kecepatan angin. Dan kemudian energi kinetik yang terkandung dalam angin inilah yang ditangkap oleh turbin untuk memutar rotor dengan menganggap suatu penampang melintang A, di mana udara dengan kecepatan P mengalami pemindahan volume yang untuk setiap waktunya, yang disebut dengan aliran volume atau V yang besar, V besar. Sebagai persamaannya kita lihat V besar sama dengan V kecil kali A, di mana V besar adalah laju volume, satuannya meter kubik per second, sedangkan P kecil adalah kecepatan angin meter per detik, A adalah luas sapuan rotor, sedangkan aliran massa dengan kecepatan udara P sebagai M sama dengan rho A V kecil. Jadi kalau kita lihat persamaan ini agar kita konversikan lagi untuk menunjukkan energi kinetik dan aliran massa yang melewati suatu penampang yang melintang A sebagai energi P yang ditunjukkan dengan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 menjadi P sama dengan setengah rho A V kecil kuadrat, di mana P daya mekanik atau W atau watt, sedangkan V kecil kecepatan angin meter per second, rho adalah densitas, di mana densitas udara rata-rata adalah 1,2 kilo per meter kubik. Jadi di sini daya angin maksimum nantinya kita yang dapat diekstrak atau dijabarkan oleh turbin angin dengan luas sapuan rotor A adalah PT 16/27/2 Rho A pangkat 3, di mana angka 16/27 adalah 59,3%. Inilah yang nanti disebut batas Benz atau Benz limit yang diambil dari ilmuwan Jerman yang bernama Albert Benz. Angka ini secara teoritis menunjukkan efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh rotor turbin angin tipe sumbu horizontal. Pada kenyataannya karena ada rugi-rugi gesekan dan kerugian di ujung sudu. Dan di sini efisiensi aerodinamik dari rotor sama dengan kisaran pada angka harga maksimum 0,45 untuk sudu yang dirancang dengan sangat baik. Ini berdasarkan dari Yanto 2007. Nah, besar daya yang diperoleh dari persamaan merupakan daya murni maksimum yang dihasilkan oleh aliran angin, sedangkan daya
yang dapat dibangkitkan dari putaran rotor turbin Savonius dapat dihitung melalui pendekatan teori Benz. Percobaan Benz dapat dilihat pada gambar ini. Nah, ini yang kemarin kita sudah pelajari bahwa di sini ada CP dan hubungan dengan lambda dengan batas Benz limit ya dari Rosin 2007. Yang mana yang maksimum adalah untuk tip speed rasionya adalah yang paling tinggi, nantinya efisiensinya adalah turbin tipe horizontal. Nah, di sini karena setiap jenis turbin mempunyai karakteristik aerodinamik yang unik, maka faktor daya sebagai fungsi dari TSR untuk setiap jenis turbin angin juga berbeda-beda. Dengan memasukkan faktor daya tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, gaya mekanik aktual dapat diperoleh dari energi kinetik yang terjadi pada saat rotor berputar. Nah, maka di sini P sama dengan CP kali R dikalikan setengah rho A P kecil kuadrat. Parameter utama yang mempengaruhi CP adalah jumlah sudu atau jumlah bilah blade-nya, panjang chord bilah sudu, karakteristik aerodinamis bilah sudu, NRLE menambah kemampuan sebuah sistem energi angin ini yang dibatasi oleh rugi-rugi pada generator dan sistem transmisi. Nah, di sini baling-baling yang menggunakan gaya hambat atau drag seperti Savonius dan American Multi Blade mempunyai rasio kecepatan yang rendah dan koefisien power dari baling-baling yang menggunakan gaya angkat lift yaitu horizontal axis wind turbine atau HEWT dan Darius mempunyai rasio kecepatan yang lebih tinggi berdasarkan teori Benz yang divisualisasikan dalam bentuk grafik pada gambar 1 tadi menjelaskan kemungkinan suatu desain turbin angin yang memiliki koefisien daya atau CP di atas angka 50%, 59%. Hal ini dapat diartikan bahwa desain turbin angin terbaik tipe apapun tidak akan menghasilkan efisiensi rotor di atas 59% karena suatu turbin angin tidak akan mampu menyerap seluruh energi kinetik yang berada dalam aliran angin. Jadi di sini seperti yang kita ketahui kemarin ada speed ratio yang akan berhubungan dengan diameter dari turbin, diameter rotornya. Di sini berdasarkan definisinya TSR atau tip speed ratio, rasio kecepatan ujung adalah rasio kecepatan rotor terhadap kecepatan angin bebas. Untuk kecepatan angin nominal yang tertentu, tip speed ratio akan berpengaruh pada kecepatan putar rotor. Turbin angin tipe lift akan memiliki tip speed ratio yang relatif lebih besar dibandingkan dengan turbin tipe drag. Tipe speed ratio dihitung berdasarkan persamaan ini. Lambda sama dengan PdN per 60P. Di mana lambda adalah TSR dan D adalah diameter rotor meter, N putaran rotor RPM, W kecepatan angin meter per second. Jadi di sini dapat diperoleh bahwa lambda nanti blade tip speed dan P dibagi P. Jadi blade tip speednya rotational speed atau RPM dikalikan PdN per 60. Dalam hal ini adalah diameter turbin. Jadi bila TSR-nya nanti lebih dari 1 artinya lebih banyak bagian blade yang mengalami gaya angkat, dan bila TSR kurang dari 1 artinya lebih banyak bagian blade yang mengalami gaya hambat. Ya, ini berdasarkan Rosidin 2007. Jadi grafik berikut menunjukkan variasi nilai tip rasio, speed rasio, dan koefisien daya CP untuk berbagai macam turbin. Di sini torsi ya yang maksimum
rasio torsi koefisiennya ya itu ada turbin A ya yang banyak ini blade-nya. Nah, jadi kinerja dari turbin disimbolkan oleh koefisien daya. Koefisien ini menunjukkan energi yang dihasilkan oleh turbin angin sebagai bagian dari total energi angin yang melalui luasan area turbin tersebut. Koefisien ini biasanya ditulis bersama TSR lambda dalam bilangan Reynolds. Maka di sini koefisien Cp dapat ditulis menurut persamaan Cp sama dengan Pt dibagi setengah rho AV pangkat 3. Nah, di sini dengan diketahuinya nilai lambda dapat ditarik garis lurus perhatikan pada grafik 1 untuk mengetahui berapa nilai Cp maksimum pada Sapenius dengan tinggi rotor H serta radius R. Dikenakan aliran angin berkecepatan V diketahui memiliki daya teoritis sebagai berikut. Dari hasilnya ya ini P SAP sama dengan Cp rho R H P pangkat 3. Dari hasilnya Cp dibandingkan dengan lambda dapat dilihat bahwa penambahan efisiensi akan sampai di suatu titik di mana nilai efisiensinya akan turun. Kejadian ini dikarenakan turbin sudah mengalami perubahan kecepatan maksimum sehingga penambah kecepatan turbin tidak sebanding dengan kecepatan angin.